Hai, balik lagi sama Maicis. Kali ini aku akan mereview sebuah drama Korea yang berjudul Unlock My Boss. Drama ini berkisah tentang Roh Kim Sonju yang merupakan seorang CEO perusahaan elektronik Silver Lining. Namun dia terjebak dalam sebuah smartphone karena insiden kecelakaan. Kemudian ada seorang pemuda desa pengangguran yang bernama Park In Sung, yang setelah itu hidupnya berubah 180 derajat setelah menemukan smartphone milik CEO tersebut. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita simak. Di awal episode diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang berjalan di sebuah hutan. Saat itu dia bertemu dengan seorang wanita yang nampak seperti seorang penyihir, yang mana wanita itu memberinya sebuah apel merah, namun setelah satu gigitan saja anak gadis itu menjadi pingsan. BTW, ternyata itu hanyalah ilusi. Gadis kecil merupakan putri sematawayang CEO, dan dia sedang memperkenalkan demonstrasi lensa VR Silver Lining yang sangat canggih karena mempunyai konsep yang bisa menyatukan dunia nyata dengan imajinasi. Sementara di sisi lain, di sebuah tempat bermain, ada seseorang pria yang tengah dicaci maki oleh bosnya karena dia tidak bisa menjadi seorang badut yang menyenangkan, dan saking geramnya dia memecatnya juga saat itu. BTW, nama pria ini adalah Park In Sung yang saat ini tercatat sebagai seorang pengangguran. Kemudian scene berganti di gedung Silver Lining. Terlihat CEO Kim Sonju bersama sekretarisnya yang bernama Jung Seon. Saat itu Kim Sonju memperkenalkan betapa canggihnya Baro, si smartphone yang pintar, kepada sekretaris Jung. Dia juga mengatakan candaan bahwa mungkin di masa yang akan datang mereka tidak menggunakan sekretaris seperti manusia. Karena sistem Baro, dia mampu mengulang semua rekaman, jadwal, dan lain-lain tanpa kesalahan sedikit pun. Namun sialnya, sekretaris Jung tipikal orang yang sangat dingin dan mudah sekali tersinggung, sehingga dia akan segera mengurus surat mutasi dan pengunduran diri dari perusahaan. Di sisi lain, Park In Sung yang sedang melihat siaran langsung dari Kim Sonju bersama sohibnya. Mereka berdua sangat antusias melihat tayangan Kim Sonju yang memperkenalkan sebuah robot AI yang sangat canggih. Dia mempunyai banyak fitur yang menarik. Setelah itu, In Sung menceritakan kepada sohibnya bahwa dia sangat terobsesi sekali dengan CEO Kim Sonju. Bahkan dia berusaha meniru semua gayanya. Malam harinya saat Kim Sonju pulang, putri kecilnya yang bernama Minha memintanya membacakan dongeng Putri Salju. Namun saking sibuknya sang ayah, dia malah menyuruh susternya untuk menyalakan penyuara telinga yang membuat Minha kecewa kepada sikap ayahnya. Setelah itu dia memasuki kamar dan terlihat memasukkan sebuah amplop rahasia ke penyimpanan digitalnya. Namun dari kejauhan terlihat asistennya yang mengamati gerak-geriknya yang mencurigakan dari balik pintu. Keesokan harinya, Park In Sung melakukan wawancara kerja di aula Silver Lining. Namun saat di depan gedung, dia tidak sengaja bertabrakan dengan sekretaris Jung Seon. Naasnya, kemeja Park In Sung malah terkena noda teh. Dia memarahi sekretaris Jung Seon karena ini adalah hari pentingnya, karena dia akan melakukan wawancara di Silver Lining. Yang kemudian sekretaris Jung mengajaknya ke kamar mandi. Dia melepas kemejanya dan memberikannya untuk In Sung. Sialnya, saat di ruangan, Park In Sung malah tidak fokus gara-gara memakai kemeja yang sangat ketat, hingga membuatnya tidak nyaman, yang alhasil membuatnya tidak lolos dalam seleksi itu. Dan ngenesnya, saat itu Park In Sung yang sudah berusaha melakukan yang terbaik, dia emosi saat panitia mengatakan dia tidak lolos dan terjadilah kejadian seperti itu.
Di sisi lain, CEO Kim Son-ju menemui pimpinan Bomyong Elektronik untuk bekerja sama. Namun karena kepintaran Kim Son-ju saat berbicara membuat Pak Oh merasa diajari oleh anak ingusan. Dia merasa direndahkan oleh Kim Son-ju. Sementara itu di tempat kos Park In-sung, dia diminta pindah oleh pemilik tanah karena dia akan menggunakan kamar itu untuk putranya. Di sisi lain, Jung Seon tengah pergi ke rumah sakit Bumyong untuk menunggu ibunya yang sakit. Di tempat lain, Park In-sung yang frustasi karena dia terlilit hutang senilai 50 juta won dalam 2 tahun, yang kemudian membuatnya meminum beberapa alkohol dan mengatakan betapa tidak adilnya hidup. Karena dia sudah beberapa kali mencoba, namun selalu nihil, tidak ada hasil. Lalu cerita kembali kepada sekretaris Chung. Saat di rumah sakit, rentenir Mapi mendatanginya. Dia menagih tunggakan hutang Jung Seon yang mencapai nilai 50 juta. Saat itu dia menyarankan pekerjaan sebagai wanita malam. Namun pemilik bar itu menolak karena sekretaris Chung tidaklah memenuhi standar kecantikannya. Di sisi lain, Park In-sung yang sedang bingung memikirkan hadiah apa untuk kedua orang tuanya di desa. Dia sangat bingung karena semua yang pernah diberikan selalu direspon sebelah mata oleh sang ayah. Dia selalu membandingkan pemberian In-sung dengan yang diberikan anak kepala desa kepada orang tuanya. Lalu Park In-sung memutuskan untuk membelikan sebuah robot AI untuk kado orang tuanya, yang akhirnya membuat sang ayah menjadi gembira. Di sisi lain, Minha menginginkan berkemah bersama sang ayah setelah ayahnya selesai bermain golf dengan grup Bumyong. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba ayahnya terganggu dengan sebuah truk yang berjalan sangat lambat di depannya. Sementara itu di rumah Park In-sung, dia yang marah karena berdebat dengan sang ayah. Yang lalu dia berlari ke bukit ular di belakang rumahnya. Saat di atas, Park In-sung membayangkan saat dirinya masih kecil dan terlihat bahagia bersama orang tuanya. Sialnya, di tengah lamunannya dia berteriak histeris karena kakinya dipatuk oleh seekor ular. Dan saat itulah Park In-sung mengalami kejadian aneh karena melihat smartphone yang bisa berbicara. Namun saat itu situasi yang menegangkan di mana Park In-sung yang setengah sadar karena gigitan itu. Singkatnya, setelah itu dia dibawa ambulans menuju ke rumah sakit. Saat itu perawat memberikan ponsel aneh itu kepadanya. Dan saat itu juga Park In-sung yang tersadar bahwa tadi yang dilihatnya adalah nyata. Sesampainya di rumah, dia memutuskan untuk mengisi daya smartphone itu. Dan hal aneh pun benar-benar terjadi, di mana smartphone itu bisa berbicara otomatis. Dia memperkenalkan diri sebagai CEO Silver Lining yang terjebak di dalam ponselnya. Kim Son-ju, 사장입니다. Dia berjanji akan memberikan imbalan senilai 1 miliar jika In-sung menerima tawaran untuk membantunya. Saat itu, In-sung yang mengira itu adalah trik penipuan. Namun Kim Son-ju meyakinkannya dan menyuruh In-sung untuk memasukkan nomor rekeningnya. Dan benar saja dia mendapat transferan uang sebesar 100 juta won untuk uang mukanya. Kim Son-ju meminta Park In-sung bekerja di Silver Lining untuk berpura-pura menggantikan dirinya menjadi seorang CEO. Oke gengs, sampai di sini alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye.